Ada 3 ajaran penting. 1 berdana, yang kedua bersila, yang ketiga semedi. Maaf ya. Orang yang pelit tidak berdana, maka sulit untuk menjalankan sila. Orang yang sulit menjalankan sila pasti tidak akan bisa semedi. Ini dianggap main-main ini. Kadang-kadang gak apa-apa. Yang penting saya kan baik sama orang, pelit juga gak apa-apa. Padahal berdana ini kunci utama. Berdana, bersila, bersemedi. Dan tidak bisa rangkaian ini diputus. Maaf ya. Siapa yang memiliki kemelekatan yang begitu kuat sama yang dia miliki hanya untuk kesenangan pribadi, tidak ingin bahagia, tidak akan mencapai semedi yang sesungguhnya. Kadang-kadang saya juga tidak mengerti ya. Bagaimana ya cara mengobati orang-orang pelit itu? Masih berkutat ya dengan dirinya sendiri. Orang lain susahnya kayak apapun gak peduli. Tetapi ingin spiritualnya berkesadaran tinggi. Kesadaran spiritual yang tinggi itu harus dimulai dengan berdana. Berdana, bersila, semedi. Ini penting untuk diungkapkan ya. Karena apa? Banyak yang tidak mengerti. Kenapa ya saya kok gak baju-baju semedinya? Coba, berdananya gimana? Itu kuncinya. Kalau kamu masih hitung-hitungan dalam segala hal, sampai ruwet, jangan berpikir semedi. Lampaui dulu itu. Berdana, bersila, semedi. Ini diulang-ulang ya, supaya ngerti ya. Biar nanti yang lain juga dengar. Jadi sekarang kita dapat satu kesimpulan besar ya. Kalau ingin tentram kalbunya apa? Mengingat Allah. Bagaimana caranya supaya bisa mengingat Allah? Kamu wajib hukumnya wukuf di padang pengenalan. Saya terjemahkan ya, supaya ngerti semuanya. Nah, ke Quran surat Al-Baqarah 198. Ayo lihat saya semuanya. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan dari Tuhanmu. Keutamaan dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sudah terbukti Pandawa menang karena minta Krishnanya. Betul? Bukan minta senjatanya, bukan minta tentaranya. Makanya siapapun yang kepada Allah minta merengek-rengek, minta ini, itu, ini, tapi tidak mau minta Allahnya. Kurawa. Faiza apatu min arafah fazkurullah indal mas'alil haram. Sekarang sudah ketemu jawabannya? Apabila kamu telah bertolak dari padang Arafah, ingatlah Allah di Mas'aril Haram. Ketemu sekarang Mas'aril Haram apa? Qalbu. Karena sudah dijelaskan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi, alat untuk mengingat Allah namanya qalbu. Jelas ya? Oke. Lalu bagaimana cara mengingatnya? Nah, ada ayat penggalan yang luar biasa nih. Wazkuruhu dan ingatlah dia kama hadakum sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sudah, apapun yang dia tunjukkan padamu, ya sudah, itu aja. Jangan menurut pikiranmu. Kalau kamu ingin mengingat menurut pikiranmu, berarti kamu belum wukuf. Kalau kamu belum wukuf, belum mencapai puncaknya haji. Saya tidak cerita yang haji yang syariat ya. Kalau itu mah kan udah banyak yang menjelaskan. Saya cerita yang hakikat dulu. Karena pergi berulang-ulang ke sana kalau nggak ngerti hakikatnya. Maaf ya. Kalian mau wukuf berapa kali di padang sana? Kalau tidak mengerti cara wukuf di padang sini, di padang Arafah yang ada di sini, ya. Mohon maaf, pulang dari sana juga nggak akan dapat apa-apa. Maaf ya. Udah terbukti. Di ayat ini dikatakan wazkuruhu, ingatlah dia
Kama seperti hadakum yang ditunjukkannya kepadamu. Berarti harus ada yang ditunjukkan Allah kepadamu. Apa yang Allah tunjukkan kepadamu? Padang. Apa padang tadi? Caang, terang. Berarti ada kaitannya dengan cahaya. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya di atas cahaya. Itu yang diabadikan di Quran surat An-Nur ayat 35. Nyambung? Ini kuliah mahal nih. Saking mahalnya gak perlu bayar. Mau bayar berapa kalian ngaji kayak model kayak gini? Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi sebelum kamu bisa mengingatnya. Sebelum kamu bisa mengenal padang Arafah yang sesungguhnya, sebelum kamu mendapatkan keutamaan dari Tuhanmu, sebelum kamu bisa mengingatnya. Wa in kuntum min qablihi qabla sancana. Saacan maneh bisa ingat yang sebenar-benarnya kepada dia. Laminad dolin, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi menurut ayat ini orang sesat itu bukan orang yang disesatkan oleh manusia karena berbeda. Tapi orang sesat itu adalah orang yang belum bisa mengingat kepada Allah. Jelas sekali di ayat ini. Silakan mau dibantah gimana ayatnya begini. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sebelum kamu bisa itu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi orang sesat itu menurut Quran jelas orang yang belum bisa mengingat Allah. Makanya orang yang sesat biasanya kalau jalan-jalan selalu tersesat. Sholat bukan mencapai tujuan, tersesat. Tersesat di mana? Ada yang tersesat di dapur. Allahu Akbar. Jalan di kamar teh muka panto. Gitu. Ke dapur. Ngembah wadah. Assalamualaikum. Tersesat di mana? Di dapur. Ada yang tersesat di pasar. Allahu Akbar. Jalan mulai. Naik mobil. Saking asiknya di pasar, nepi ka poho eta rakaat geus sabaraha. Geus baca Fatihah encan. Betul enggak? Tapi kalau disebutkan tersesat teh mung saya tamah. Mung. Padahal tadi ditanya, "Ari mana tadi salat ka mana?" Geus puguh ka pasar. Tapi lamun disebutkeun, maneh teh berarti lain nyembah Allah mun kitu mah. Berarti maneh teh nyembah pasar lain cenah uing mah. Tuh, amak. Dasar go. Nah, blok. Enggak kasar ya. Go blok. Ada hambatan dalam dirinya untuk jujur. Ada blok, ada blocking. Karena apa? Merasa diri paling benar. Dasar pang bener. Karaos ya ngaos teh. Keun we cenah. Nyeri hate. Kajeun. Nah, makanya di ayat lain Allah mengatakan, nih ya, di ayat lain Allah mengatakan. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 199. Summa afidu min haisu afadun nasu wastagfirullah. Bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak. Kalau ingin mengenal diri sejatimu, kamu harus bertolak dari tempat berkumpulnya orang banyak.
Tidak perlu ngikutin banyak orang. Karena perjalanan ini adalah perjalanan pribadi antara dirimu dengan Allah. Maka bertolaklah kamu dari kebanyakan orang banyak. Ini perintah loh di Quran. Summa afidu min haitsu afadun nas wastagfirullah. Tapi jangan lupa, kamu harus mohon ampun kepada Allah. Apa yang harus mohon ampun pada Allah? Mohon ampun dari Allah. Karena selama ini kita tidak berusaha mengenalnya. Itu. Karena dosa lain sudah diampunkan. Satu yang tidak diampunkan, syirik. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji secara syar'i, kan di situ jelas. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Jelas. Jadi aku datang mau panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi sebenarnya haji itu tujuan utamanya adalah membebaskan syirik. Tapi tidak tersadar Ayo kita sama-sama baca labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Udah jelas. Udah jelas, aku datang mau panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu selingkuh kepada Allah. Gara-gara gak tahu Allah. Karena masih tersesat. Jelas banget kok. Pernah baca itu? Pernah. Tapi karena gak sadar, orang lain baca aja kayak robot. Persis kayak burung beo. Sakatu naroskeun. Bapak Ibu hari haji teh tujuan naon? Jelas itu di kalimat itu jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Supaya kamu tidak selingkuh, supaya kamu tidak syirik, supaya kamu tidak menduakan Tuhan. Itu jelas kok. Makanya kalau tahu artinya baru bisa meneteskan air mata. Setelah kita menjatuhkan niat di tempat tertentu sebelum kita menuju ke Baitullah yang syar'i, yang di dalam Masjidil Haram itu, kan kita menjatuhkan dulu niat di tempat tertentu, betul? Iya. Kalau di Madinah menjatuhkan niat di Bir Ali, kalau kita di Mekah keluar dulu di kota Mekah, pergi ke tempat namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu dari kata ja'a ro'aina. Ja'a ro'aina, ja'a tu datang, ro'aina, ro'a tu melihat, na tu ana. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat ana, kata Allah. Jadi Ji'ronah. Iya, Cicahem kan jadi Cahem. Sama. Sana ja'a ro'aina jadi Ji'ronah. Gancang nyebutna. Luar biasa. Itu kan sedang cerita, segala puji hanya milikmu ya Allah, yang telah memberikan nikmat kepadaku. Apa sih nikmat itu? Bukan karena kita bisa naik pesawat, bukan karena kita punya uang, gak ada kaitan dengan itu nikmat. Nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jelas di Quran. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Syiratal mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Cuma 4. Wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Apa nikmat itu? Nikmat itu adalah fadlan, keutamaan dari Allah. Nikmat yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Luar biasa. Kebuka semuanya, rahasianya. Makanya Syiratal Mustaqim oleh orang tua kita diumpamakan seperti rambut dibelah 7. Angka 7 diabadikan ketika haji. 7 kali tawaf, 7 sa'i melempar, 7 kali sa'i bolak-balik Safa dan Marwah, 7 batu melempar jumroh. Kok semuanya 7 bukan 8? Luar biasa. Jadi leluhur kita udah luar biasa ya mensimbolkan ini. Cermat sekali.
Luar biasa. Para sahabat, bertolaklah kamu dari kebanyakan orang dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu di ayat yang ke-200 Allah mengatakan, faida qadaitum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, sudah selesai ibadah hajimu sekarang. Berarti sudah selesai fase Arafah, sudah wukuf di padang Arafah, sudah bisa mengingat Allah di Masy'aril Haram. Apa fase berikutnya? Fase berikutnya adalah ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Fazkurullah kazikrikum abaakum. Fazkurullah kazikrikum abi bapak. Sekarang saya tanya, kalian bisa ingat sama orang tua sekarang? Bisa. Seperti itu mengingat Allah, nggak ada suaranya, hening bening. Au asyadda dzikra, bahkan mengingatnya harus lebih hormat. Dari situlah muncullah yang namanya ibadah syar'i, sholat 5 waktu, ya, iya, supaya mengingatnya lebih hormat. Maka di Quran dikatakan, ya, sholat itu dikatakan sholat apabila sudah mengingat Allah. Kalau tidak mengingat Allah, tidak dikatakan sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Disebut sholat, yang mau ingat Allah. Ari teh ingat ke Allah mah. Sana sholat. Gitu. Maka sholat ada sholat hakikat, sholat syariat. Secara syariat dipraktikkan 5 waktu. Untuk membedakan ingat kepada orang tua dengan ingat kepada Allah. Di situ bedanya. Karena dikatakan di ayat ini, ya, fazkurullah kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Mengingatnya harus lebih hormat. Gimana nih kuliahnya, bisa dimengerti? Ya, saya membahas ayatnya pendek-pendek aja. 1-2 ayat tapi agak dalam sedikit supaya kita mengambil intisarinya. Kan ada kepuasan kalau kita baca surat, kalau isi suratnya dapat dimengerti. Betul nggak? Kan selama ini kita baca surat nggak pernah dimengerti isinya. Betul nggak? Iya. Dan berangan-angan dapat pahala. Luar biasa. Itulah togutmu, pahala. Hati-hati. Ibadah karena ingin pahala, itu pahala terus sudah jadi togut. Ibadah karena ingin surga, surga jadi togut. Ibadah karena takut neraka, neraka jadi togut. Apa togut itu? Segala sesuatu yang menjadi pendorong yang bukan Allah, itulah togut. Makanya setiap kita ibadah karena senderannya adalah togut, di Quran dikatakan togut itu kerjanya cuma satu, memindahkan kita dari terang menuju gelap. Wallazina kafaru awliya'uhumut togut yukhrijunahum minan nur ilad dulumat. Terus poek mongkleng buta rajin. Ya, akibatnya apa? Kita sering mengalami salah persepsi sekaligus juga salah proyeksi. Saya kira itu kajian kita hari ini. Lumayan, walaupun cuma 2-3 ayat. Semoga ini bisa memberikan isi, juga bisa menjadikan nutrisi. Ngaji itu harus dapat isi loh, sekaligus nutrisi. Jangan ngaji cuman sekedar ingin dapat pahala. Togut itu. Ya. Jadi syafaat itu harus datang di sini. Syafaat itu harus dapat sekarang. Dan syafaat itu harus punya kemampuan menyelamatkan kita di sini saat ini sekarang. Kalau datang di tempat ini harus mengalami perubahan kesadaran. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.